Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur dalam anugerah Tuhan kita dapat kembali bertemu dalam renungan pagi pada pagi hari ini. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Bagaimana kehidupan kita masing-masing? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik, sehat, ada dalam anugerah Tuhan. Pagi hari ini saya berharap kita boleh kembali belajar firman Tuhan bersama. Kita mau merenungkan akan bagaimana kehidupan kita khusus di tengah krisis sedang dialami saat ini. Maka percakapan kita hari ini saya mengajak kita merenungkan bagaimana kita menjalani hidup kita hari demi hari. Saya ajak kita boleh bersama belajar hari ini dari seorang tokoh yang pernah sudah menjalani juga kehidupannya seperti itu Rasul Paulus. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita boleh lihat dalam kehidupan kita hari ini, banyak hal yang kita hadapi, krisis yang kita hadapi membuat kita merasakan hidup yang sulit. Tapi kita tahu sebagai anak Tuhan, kita punya pengharapan di dalam Dia. Saya mengajak kita boleh baca firman Tuhan menjadi perenungan kita hari ini dari kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-11 sampai yang ke-13. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-11 sampai ke-13, saya baca buat kita sekalian. Firman Tuhan berkata, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, dan dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku." Sudah demikian bacaan firman Tuhan. Berbagai orang baca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, setelah kita melihat bagian firman Tuhan ini, kita boleh melihat kembali kehidupan kita hari ini. Krisis corona yang sudah kita jalani, yang kita hadapi saat ini sudah kurang lebih setengah tahun sudah berjalan, dan kita tahu itu begitu mempengaruhi dunia sehari ini. Begitu banyak kehidupan yang kacau, begitu banyak yang membuat situasi yang tidak pasti, termasuk kehidupan kita. Apalagi Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini kita ada yang baru mulai bekerja, memulai karir kita, ada yang baru memulai usaha yang baru, atau juga mungkin kita yang sedang mengembangkan usaha. Kita mengambil kredit di sana sini, kita mengembangkan usaha kita, atau juga kita yang saat ini juga dalam situasi yang hanya hidup kita mengandalkan akan penghasilan kita setiap bulan. Hari-hari kita jalani, kita berharap untuk hidup bertahan dengan baik, tapi krisis yang hari ini kita hadapi menjadi krisis yang sulit yang kita harus jalani. Kadang-kala mungkin ada sebagian daripada kita juga merasakan hidup yang berat, hanya menjalani hari demi hari dengan berusaha semampunya. Apalagi kalau kita tidak punya tabungan atau simpanan untuk masa-masa cadangan di saat-saat sulit seperti ini. Nah, bagaimana sebagai seorang anak Tuhan kita menghadapi situasi ini? Nah, hari kita melihat dari firman Tuhan dari Rasul Paulus. Saya melihat kita boleh belajar tadi firman Tuhan mengatakan ayat ke-11, "Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Bagian yang tadi kita baca dalam bagian konteksnya sebenarnya Paulus menceritakan tentang bagaimana kehidupan dia, dan dia berterima kasih untuk jemaat Filipi yang sudah mendukung dia dalam beberapa kesempatan dalam pelayanan dia. Tapi kemudian Paulus juga menceritakan bagaimana dia menjalani hari-harinya, hari-hari yang kadangkala berat. Maka di sini katakan melalui pengalaman kehidupan dia, Paulus katakan, "Aku telah belajar." Aku telah, bukan akan. Aku telah belajar dengan mencukupkan diri dalam segala keadaan. Keadaan apa dikatakan? Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Jadi Paulus pernah mengalami dikatakan kekurangan sampai ada masa seperti dia sampai katakan seperti kelaparan, ada masa sulit dalam perjalanan dia dan pelayanan dia, tapi juga dikatakan ada masa kelimpahan. Karena kita tahu juga di masa-masa tertentu dalam kehidupan Paulus, di Kisah Rasul diceritakan waktu dia tiba di suatu tempat dalam pelayanan dia, Paulus bisa bekerja. Dia pernah jadi seorang tukang tenda, dan tukang tenda tentu satu penghasilan yang cukup baik waktu itu. Waktu dia di Korintus, waktu dia di Efesus dikatakan dia juga pernah bekerja di sana, dan dikatakan bahkan dia bekerja bukan hanya mencukupi dirinya sendiri, dia bisa mencukupi juga keperluan daripada rekan-rekan seperjalanannya. Jadi Paulus juga pernah mengalami masa-masa kelimpahan, ada berkat yang berlimpah, bahkan dia bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dia mengatakan, "Aku belajar dalam mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan." Dan dikatakan dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia baik bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Dia pernah kenyang, dia pernah kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Paulus mengatakan tidak ada rahasia bagiku, dikatakan.
Segala sesuatu tidak ada yang merupakan rahasia lagi bagiku. Artinya adalah apa Bapak Ibu sekalian? Dalam kehidupan Paulus dia pernah mengalami kekurangan, pernah mengalami kelimpahan, dia pernah jalani semua. Waktu dia menjalani semua itu, kemudian dia belajar satu rahasia, dia katakan. Nah, dari situ aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan, dikatakan. Itu yang Paulus pelajari. Nah, Bapak Ibu sekalian, maksudnya adalah apa? Waktu Paulus dikatakan dalam masa hidup yang dia jalani, dia pernah masa kelaparan, dia pernah susah, tapi juga ada masa dia kelimpahan, dia jalani. Apa yang jadi rahasia adalah begini Bapak Ibu sekalian, kalau kita nggak tahu, kita kan takut saudara ya. Kita takut, hari ini saya bisa makan, besok masih bisa makan nggak? Kan besok rahasia bagi kita. Nanti ada masanya semua lancar, tahu-tahu ada kesusahan. Kita mungkin khawatir, apa masa depan saya lancar seperti yang saya harapkan. Tapi Paulus katakan, aku sudah jalani itu. Waktu aku jalani itu, ternyata dikatakan setelah aku jalani, pernah aku susah, aku bisa lewati. Aku dalam kelimpahan, aku bisa lewati. Akhirnya dikatakan apa? Setelah aku bisa lewati semua, aku telah belajar. Ternyata aku bisa belajar mencukupkan diri. Dan akhirnya dikatakan aku tidak takut lagi. Semua ternyata aku bisa hadapi. Sehingga adalah apa saudara? Bapak Ibu sekalian, katakan aku tidak ada ketakutan lagi. Aku nggak perlu khawatir, aku nggak perlu takut. Dan itu semua bukan rahasia lagi buat aku. Tidak lagi menakutkan. Kalau kita sebut rahasia kan menakutkan Bapak Ibu sekaliannya. Tapi kalau semua terbuka, kita tahu isinya, kita tenang. Dan dikatakan, Paulus katakan, ternyata saya jalani kehidupan dia tidak takut lagi. Tidak ada lagi yang rahasia, tidak lagi menakutkan untuk masa depan dia. Dia bisa jalani semua. Kuncinya adalah apa Bapak Ibu sekalian? Ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat 13 dikatakan segala perkara, semua perkara dikatakan baik besar baik kecil, dikatakan semua dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau kita lihat latar belakangnya saat itu, dalam filsafat Yunani, khusus Stoik, dikatakan mereka mengatakan seorang itu harus belajar mencukupkan diri. Tapi dengan cara yang berbeda Bapak Ibu sekalian. Itu mencukupkan diri dengan berusaha menguasai perasaan, menguasai keinginan. Semua ditahan, semua seperti seperti kita kayak dimatikan gitu saudara ya. Perasaan, keinginan semua sudah dimatikan, lalu berusaha hidup bertahan dalam keadaan yang sesusah apapun. Itu filosofi atau filsafat Yunani waktu itu. Jadi dikatakan kalau seorang bisa bertahan seperti itu, dianggap dia bisa dikatakan seperti menguasai diri. Atau di sini dikatakan mencukupkan diri dalam segala keadaan. Itu konsep waktu itu. Tapi Paulus dikatakan nggak demikian. Kalau orang Yunani dikatakan berusaha filsafat Yunani itu tadi dalam berusaha cukupkan diri dengan dalam segala keadaan dalam arti menahan diri, dia harus bertahan dan mengandalkan kekuatan sendiri. Paulus katakan tidak demikian. Dikatakan aku adalah apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Itu kalau bahasa asli dikatakan di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus katakan dia tidak mengandalkan kekuatan manusia, tapi kekuatan dari Tuhan. Itulah bedanya Paulus, saudara sekalian. Jadi waktu kalau manusia mengandalkan kekuatan sendiri, kita tahu batasnya, kita nggak tahan dan hidup setengah mati saudara. Tapi dikatakan Paulus hidup dalam anugerah Tuhan. Aku sanggup menanggung itu dengan kekuatan dari Kristus. Kalau kita dapat sederhanakan adalah seperti ini Bapak Ibu sekalian. Beban itu kalau kita sebut seperti satu barang, itu ada beratnya. Kalau kita pernah angkat barang yang ringan, pernah angkat barang yang berat, kita tahu, oh saya sanggup angkat seberapa beban itu. Tapi dikatakan dalam perjalanan kehidupan Paulus dikatakan ternyata setelah saya jalani segala perkara dapat kutanggung. Atau dengan bahasa lain, dengan ilustrasi yang lebih sederhana, semua barang ternyata saya bisa tanggung. Begitu dikasih yang ringan, saya bisa angkat. Kasih yang berat, saya bisa angkat juga. Saya bisa kuat menanggung semua beban seberapapun. Dan dikatakan saya sudah belajar itu, dikatakan dalam kehidupan saya. Sehingga dikatakan aku telah belajar. Dikatakan tadi ayat 11, dikatakan telah belajar, dikatakan mencukupkan diri dalam segala keadaan. Segala keadaan yang terjadi, aku ternyata sanggup tanggung loh. Setelah aku lewati itu, aku ternyata lihat aku sanggup. Kenapa? Karena dikatakan kesanggupan itu datang dari Tuhan yang berikan dikatakan kekuatan kepadaku. Aku kuat, aku sanggup, seberapapun itu beratnya, aku ternyata sanggup tanggung. Karena apa? Tuhan yang kasih aku kekuatan. Sehingga apa dikatakan bagi Paulus, tidak lagi masalah kehidupan dia. Dia tidak lagi khawatir. Dia tidak lagi takut kekurangan, kelimpahan, karena dia tahu ada Tuhan yang selalu menguatkan dia. Segala perkara dia dapat tanggung di dalam Kristus. Nah dari hari ini kita dapat melihat Paulus bisa menjalani hari-harinya dengan tenang. Tidak ada lagi rahasia, tidak lagi ketakutan, karena apa?
Tuhan yang menguatkan dia. Dan Tuhan yang menguatkan dia di dalam Kristus itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang kuasa yang tidak terbatas. Tuhan yang mengasihi dia. Tuhan juga yang selalu menyertai dia. Dan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dia. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa pelajaran buat kita secara singkat pagi hari ini? Bagaimana dengan kehidupan kita hari ini juga? Kita juga mungkin menghadapi masa-masanya ada kelimpahan, kita begitu senang. Tapi ada masa kekurangan yang mungkin kita sedang hadapi saat ini. Di saat seperti ini, mari kita mau belajar juga seperti dari Rasul Paulus dari firman Tuhan hari ini. Mari kita belajar, dikatakan, mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kita tidak mengeluh, kita tidak iri dengan orang lain, kita tidak takut dengan masa depan. Tapi mari kita belajar mengandalkan Tuhan. Kita minta Tuhan kuatkan saya mau tanggung ini di dalam Tuhan, saya mau belajar mencukupkan diri dengan segala yang ada di depan saya. Dengan segala berkat yang Tuhan sediakan, saya belajar cukup di sana. Nah saudara sekalian, kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan bisa mencukupkan kita dengan caranya. Di tengah segala kekurangan kita, Tuhan tahu batas kekuatan kita. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Untuk kita belajar mencukupkan diri, hanya kita belajar bergantung kepada Tuhan. Bahkan hari demi hari. Kadang-kala kita tidak tahu akan hari esok. Tapi kita boleh tahu ada Tuhan memelihara kehidupan kita. Ada Tuhan yang menjaga kita. Nah kuncinya adalah apa Bapak Ibu sekalian? Adalah relasi kita dengan Tuhan. Seberapa kita hari ini mengenal Tuhan. Seberapa kita kenal Dia. Dan apa kita sungguh hidup berjalan bersama dengan Dia. Hari demi hari. Bukan di waktu tertentu, tapi mari kita berjalan bersama Tuhan setiap hari. Sehingga waktu kita hidup kita bersama dengan Tuhan menyertai kita. Kita bisa berkata seperti Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang beri kekuatan kepadaku. Atau kau membutuhkan, Tuhan kasih aku kekuatan, bisa menanggungnya. Bahkan Tuhan bisa berikan pertolongan pada waktunya. Tuhan tahu kekuatan aku. Tuhan tahu yang terbaik untuk aku. Percayalah Tuhan melihara kehidupan kita. Biarlah Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar bersama melalui firman Tuhan hari ini. Arahkan mata kita kembali pada Kristus. Mari kita belajar bersama dengan Tuhan setiap hari. Dan alamilah seperti Rasul Paulus. Kita bisa belajar menghadapi semuanya dan kekuatan yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah firman-Mu yang singkat hari ini boleh kembali ingatkan kami di tengah dunia yang tidak menentu dan mungkin menakutkan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang mengasihi kami. Maka ajar kami Tuhan belajar mengandalkan Engkau setiap hari. Arahkan mata kami kepada Kristus yang mengasihi kami, bahkan sudah mati untuk menebus dosa kami. Tuhan yang hidup saat ini, Tuhan yang menyertai kehidupan kami, juga Tuhan kiranya hadir dengan nyata dalam kehidupan kami. Dan setiap hari kami jalani, kami tahu ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan, sehingga segala perkara, segala keadaan, baik itu kelimpahan maupun dalam kekurangan, maupun ada situasi ekonomi tidak menentu hari ini, kami tahu kami bisa menanggungnya di dalam Engkau. Engkau berikan kekuatan untuk kami bisa menanggungnya, menghadapinya dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Kami tidak mengeluh, kami tidak khawatir, kami tidak takut, dan kami tidak perlu iri hati dengan orang lain atau berpikir yang negatif atau apapun juga. Tapi kami bisa mengarahkan mata kami kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan, dan kekuatan yang Tuhan berikan bisa menjadi hari demi hari kami dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Karena Engkau ya Tuhan yang baik, yang mengasihi kami, tidak akan pernah meninggalkan kami. Kau tahu setiap kekuatan kami, Kau tahu setiap pergumulan kami, Kau tahu setiap kesusahan kami. Arahkan mata kami Tuhan, boleh mengenal Engkau lebih dekat. Bahwa kami belajar berharap kepada Tuhan, belajar bersama Engkau setiap hari. Misalnya setiap kami semua dalam tangan-Mu Tuhan, yang mulai kembali aktivitas kami hari ini juga. Kami mungkin kembali mulai bekerja, mulai segala aktivitas baik di keluarga, di rumah tangga, di dalam pekerjaan, di tengah masyarakat, dimanapun kami berada. Tuhan jaga peliharakan kami semua. Boleh ada berkat Tuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada pelindungan penyertaan Tuhan bersama kami kembali. Setiap kami semua dan keluarga rumah tangga kami boleh aman dalam pelindungan Tuhan yang sempurna dan dalam berkat pemeliharaanmu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Kau dengar doa kami, yang akan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, yang mengasihi setiap kami. Amin. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, selamat kembali beraktivitas. Biarlah kita semua hidup dalam penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Amin.